Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini, aku mau berbagi cerita tentang sebuah pengalaman yang mengajarkan banyak hal tentang kepercayaan, harga diri, dan bagaimana kita bisa belajar dari setiap kesalahan. Ceritanya tentang seorang istri yang harus menghadapi kenyataan pahit tentang seorang tetangga cantik yang menggoda suaminya, dan bagaimana ia menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang penuh hikmah. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk, ikuti terus. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua selalu diberkahi. Ayo, kita mulai ceritanya. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia, tempat di mana lelah hilang, dan hati terasa penuh. Bersama Agung, suamiku, aku telah membangun kehidupan yang sederhana tapi nyaman. Kami menikah 5 tahun lalu, dan meski belum dikaruniai anak, kebersamaan kami cukup hangat untuk menutupi kekosongan itu. Agung adalah tipe suami yang tidak banyak bicara, tapi tanggung jawabnya tak pernah luntur. Ia bekerja di kantor konstruksi, sering pulang larut malam dengan tubuh lelah dan mata sayu. Aku menyambutnya setiap hari dengan senyum dan secangkir teh hangat, walaupun terkadang ia terlalu letih untuk membalas lebih dari sekadar anggukan kecil. Dulu, ia selalu menyisihkan waktu untuk sekadar duduk bersamaku di teras, membicarakan hari yang telah lewat, atau membahas rencana-rencana kecil masa depan. Tapi beberapa bulan terakhir, semuanya mulai berubah. Bukan karena pertengkaran atau masalah besar, tapi karena kesibukan yang makin menumpuk. Aku menyadari bahwa kami mulai jarang berbicara dari hati ke hati. Makan malam yang dulunya penuh canda tawa kini lebih sering diiringi suara televisi yang menjadi pelarian dari sunyi. Aku tidak menyalahkan Agung. Dunia kerja memang kejam, dan aku tahu ia berjuang untuk kami. Tapi di dalam hati, ada ruang kosong yang perlahan tumbuh, menyisakan rindu akan kebersamaan yang dulu terasa hangat dan utuh. Meski begitu, aku tetap menjalankan peranku sebagai istri dengan sepenuh hati. Kupastikan rumah bersih, makanan terhidang, dan bajunya rapi setiap hari. Aku tak pernah protes, hanya diam dan berharap fase ini segera berlalu. Aku percaya, semua rumah tangga pasti punya musimnya masing-masing. Dan aku, Cindy, siap menghadapi apapun, atau setidaknya, itu yang kupikirkan saat itu. Karena aku tak pernah menyangka bahwa ketenangan ini hanya angin tenang sebelum badai datang. Awalnya, aku tak menyangka kedatangan tetangga baru bisa mengguncang ketenangan hidupku. Namanya Tari, wanita muda, berwajah manis, tubuh ramping, dan selalu tampil rapi dengan aroma parfum yang lembut namun menyengat hidung, jenis aroma yang sengaja dipilih untuk meninggalkan kesan. Ia pindah ke rumah sebelah kira-kira 3 minggu lalu, sendirian, tanpa suami atau anak. Katanya, ia baru saja bercerai dan ingin memulai hidup baru. Aku menyambutnya seperti tetangga lain, ramah, sopan, tanpa curiga. Tapi rupanya, senyuman manis bisa menyembunyikan niat yang tidak semanis wajahnya. Tari dengan cepat membaur dengan lingkungan. Ia aktif menyapa warga, ikut pengajian, dan senang berbasa-basi. Namun, entah mengapa, tiap kali dia bicara denganku, ada nada halus dalam suaranya yang terdengar lebih dingin daripada yang ia pakai saat berbicara dengan tetangga lain, terutama saat bicara dengan Agung. Matanya berbinar berlebihan setiap kali Agung melintas di depan rumah. Dan senyumnya bukan senyum sekadar ramah, tapi senyum dengan ujung mata yang menyipit genit. Aku mulai memperhatikan. Tari selalu muncul di halaman saat Agung pulang kerja. Terkadang pura-pura menyapu halaman. Kadang hanya berdiri di pagar sambil memegang gelas kopi yang seolah tak pernah habis isinya. Ia menyapa Agung dengan nada lembut. "Capek ya, Mas Agung? Kerja terus, hebat banget, deh." Dan Agung, entah karena tak enak hati atau memang tak sadar, hanya membalas dengan senyum sopan lalu masuk ke rumah. Tapi bagiku, setiap momen itu seperti jarum kecil yang menusuk hati, perlahan tapi pasti. Aku mencoba menepis prasangka. Aku bilang pada diriku sendiri,
Mungkin ini hanya kecemburuan biasa, atau aku terlalu sensitif. Tapi seorang istri tahu kapan dirinya harus waspada. Dan dari cara Tari memandangi suamiku, aku tahu itu bukan sekadar tatapan biasa. Ada sesuatu yang ia inginkan, dan itu membuatku mulai bersiap. Karena aku, Cindy, bukan istri yang akan diam saat rumah tanggaku diganggu. Hari-hari berikutnya, perasaanku makin tak enak. Tari mulai muncul hampir setiap sore, seolah ia hafal betul jam kepulangan Agung. Jika tidak sedang menyapu halaman, ia berdiri di pagar sambil menggenggam ponsel, berpura-pura menelepon atau sekadar melihat-lihat sekitar. Tapi begitu Agung muncul, aktingnya langsung berubah. Senyumnya mengembang, nada suaranya manja, dan sorot matanya berbinar penuh maksud. Aku melihat itu dari jendela dapur, dan rasanya perutku selalu bergejolak tiap kali momen itu terjadi. Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di halaman saat Tari lewat sambil membawa 2 kantong belanja. Ia berhenti tepat di depan rumah kami dan berpura-pura kesulitan membuka pagar rumahnya. "Aduh, berat banget. Nih, Mas Agung, bisa tolongin gak sebentar?" katanya sambil menoleh ke arah suamiku yang baru turun dari motor. Aku menahan napas. Agung, seperti biasa, dengan sopan membantu membawakan kantong itu ke teras rumah Tari. Dan yang membuatku makin panas, Tari menyentuh lengan Agung sambil berterima kasih, tertawa kecil, lalu menatapnya terlalu lama untuk sesuatu yang sesederhana bantuan belanjaan. Setelah Agung masuk rumah, aku berusaha tetap tenang. Aku tanya pelan, "Tadi bantuin apa?" Agung menjawab ringan, "Tari bawa belanjaan berat, kasihan." Ia tak sadar bahwa suaraku mulai dingin. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ku tahan. Aku tahu, jika aku menuduh tanpa bukti, aku hanya akan terlihat cemburu buta. Tapi batin seorang istri tidak bisa dibohongi. Beberapa hari kemudian, Tari mulai mengetuk pintu rumah. Kadang hanya alasan sepele, meminjam garam, bertanya soal tukang ledeng, atau sekadar mampir sebentar untuk ngobrol. Tapi anehnya, pertanyaannya sering ditujukan ke Agung. Ia bertanya tentang peralatan rumah, listrik, bahkan soal motor. Dan jika aku menjawab, ia hanya tersenyum datar lalu langsung beralih ke suamiku. Aku tidak bodoh. Tari sedang bermain halus, mencoba masuk lewat celah perhatian, dan aku tahu aku harus bersiap lebih dari sekadar mencurigai. Karena apa yang awalnya tampak seperti basa-basi tetangga, kini mulai terasa seperti ancaman. Hari itu, Agung tertidur di sofa ruang tamu setelah pulang kerja. Ponselnya tergeletak di meja, tak terkunci. Awalnya aku hanya berniat memindahkannya ke tempat aman, tapi layar tiba-tiba menyala. Ada notifikasi pesan masuk, dan di sana tertulis nama yang sudah sering bergentayangan di pikiranku. Tari. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Aku tahu ini mungkin melanggar privasi, tapi naluriku sebagai istri sudah menembus batas wajar. Pesan itu berbunyi, "Mas Agung, semoga mimpinya indah ya. Siapa tahu mimpiin aku juga. Hehe." Lengkap dengan emoji yang membuat darahku naik ke kepala. Nafasku memburu. Ini bukan sekadar basa-basi atau ucapan selamat malam. Ini jelas-jelas rayuan. Dan lebih menyakitkan lagi, ini bukan pesan pertama. Aku menggulir ke atas dan membaca beberapa pesan sebelumnya. Rata-rata singkat, tapi menggoda. "Mas, lampu dapurku mati lagi nih. Boleh minta tolong?" Atau, "Kalau punya tetangga sebaik Mas Agung, kayaknya nggak butuh suami deh." Yang membuatku sedikit lega, Agung tak pernah membalas dengan nada yang sama. Balasannya singkat dan dingin, kadang hanya, "Iya, nanti saya lihat," atau "Oke." Tapi bagi Tari, itu seolah cukup untuk terus menebar pancingan. Hatiku panas, bukan hanya pada Tari, tapi juga pada Agung. Kenapa ia tidak cerita? Kenapa tidak memblokir saja sejak awal? Apa susahnya berkata tegas bahwa dia tidak nyaman? Apa karena ia diam, maka Tari merasa masih punya peluang? Malam itu,
Aku tidak bisa tidur. Agung sudah tertidur pulas di sampingku. Sementara aku memeluk tubuh sendiri dalam kegelapan. Pikiranku berkecamuk, antara marah, cemburu, dan sakit hati. Tapi satu hal yang jelas, aku tidak akan diam saja. Ini rumah tanggaku. Ini suamiku. Dan tidak ada perempuan manapun yang bisa masuk seenaknya. Aku mulai menyusun langkah. Bukan dengan emosi, tapi dengan kepala dingin. Karena aku tahu, membalas perempuan seperti Tari tidak cukup dengan teriakan, tapi dengan bukti, martabat, dan strategi yang tak bisa dia hindari. Keesokan paginya, saat suasana rumah masih tenang dan kopi pagi belum habis dicangkir, aku memutuskan bicara. Bukan dengan nada tinggi, bukan dengan tuduhan, tapi dengan suara pelan yang mengandung cukup ketegasan. Agung duduk di meja makan, membaca berita di ponsel, sementara aku duduk di seberangnya, menatap wajah yang dulu selalu menenangkan, tapi kini membuat dadaku sesak. "Mas," kataku pelan, "aku lihat pesan dari Tari semalam." Agung menoleh, keningnya mengerut. "Pesan yang mana?" "Yang isinya dia bilang semoga kamu mimpiin dia." Jawabku tanpa berputar-putar. Ekspresi Agung berubah. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Kamu lihat HP-ku?" "Aku nggak sengaja, tapi bukan itu intinya." Suaraku tetap tenang. "Kamu sadar nggak, Mas? Tari itu ganggu rumah tangga kita. Dan kamu diam aja." Agung meletakkan ponselnya, lalu menatapku, kini dengan nada suara yang mulai naik 1 oktav. "Kamu terlalu sensitif, Sin. Itu cuma Tari bercanda. Aku juga nggak pernah bales aneh-aneh, kan?" Aku menatapnya tajam. "Mas, kalau ada perempuan lain yang kirim pesan genit ke kamu dan kamu diam saja, itu bukan netral. Itu membuka celah." Agung mengusap wajahnya, lalu berdiri. "Aku capek kerja. Pulang-pulang malah dituduh. Kamu terlalu mikir yang enggak-enggak. Tari itu cuma tetangga. Sin, kamu jangan lebay." Dan di situ hatiku mulai retak. Bukan karena ia membela Tari, karena sebenarnya dia tidak benar-benar membela, tapi karena ia tidak mau melihat apa yang kulihat. Ia memilih mengabaikan tanda-tanda, seolah aku ini hanya istri cemburuan yang membesar-besarkan masalah. Aku berdiri tanpa berkata lagi. Dalam hati, aku tahu, tidak semua kebenaran bisa didengar oleh orang yang belum siap mengakuinya. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan berhenti hanya karena dia belum sadar. Kalau Agung tidak bisa berdiri melindungi rumah tangganya, maka akulah yang harus melakukannya, dengan atau tanpa bantuannya. Setelah percakapanku dengan Agung yang berakhir dingin dan menggantung, aku berharap semuanya akan mereda. Tapi harapanku runtuh hanya dalam hitungan hari. Tari justru semakin berani, seolah-olah tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah ia menang karena Agung memilih diam. Suatu sore, aku baru saja selesai mencuci baju ketika bel berbunyi. Di depan pintu, berdirilah Tari dengan senyum lebarnya, membawa sebuah wadah makanan yang dibungkus kain cantik. "Ini aku masakin ayam bumbu kecap. Mas Agung pasti suka. Katanya kemarin lagi pengen makanan manis-manis." "Ya." Aku tertegun, berdiri di ambang pintu. "Oh, terima kasih," kataku datar, berusaha menjaga sopan santun. Tapi bukannya memberikannya padaku, Tari malah melangkah masuk tanpa dipersilakan, langsung menuju ruang tengah di mana Agung duduk menonton TV. "Mas Agung, cobain ya. Aku masak pakai resep spesial dari ibuku," katanya sambil meletakkan wadah itu di meja. Lalu, dengan ringan dan tanpa canggung, ia menepuk lengan Agung sambil tertawa kecil. "Mas pasti suka yang manis-manis, ya? Hehe." Aku berdiri di belakangnya. Dadaku membara. Agung hanya tersenyum tipis, seperti orang bingung harus bereaksi bagaimana. Aku tahu suamiku bukan tipe yang frontal menolak, tapi tetap saja sikap diamnya memberi ruang untuk Tari makin menjadi. Aku berjalan pelan ke meja, menatap Tari dengan tatapan datar.
Terima kasih ya, Tar. Tapi lain kali, kasih ke saya saja. Biar saya yang antarkan ke Mas Agung. Senyum Tari menegang sedikit, tapi cepat kembali ke bentuk semula. Oh, iya, maaf, kebiasaan aja. Soalnya aku biasa ngasih langsung kalau di kampung dulu. Aku tahu itu bukan kebiasaan, itu sengaja. Tari tahu batas, tapi dia memilih melampauinya. Setelah Tari pulang, aku menatap Agung, menunggu ia berkata sesuatu. Tapi seperti biasa, ia hanya mengangkat bahu. Namanya orang baik, masa ditolak? Aku menahan amarahku, karena saat itu aku sadar, Tari sedang menguji batas sabarku. Dan aku juga mulai sadar, kalau ingin menghentikannya, aku tidak bisa lagi hanya jadi istri yang menunggu suaminya bersikap. Aku harus mengambil kendali. Dengan caraku sendiri. Aku tahu emosi hanya akan membuatku terlihat seperti istri yang cemburuan dan tidak dewasa. Dan itu justru akan membuat Tari menang. Jadi, aku memilih diam. Tapi bukan diam tanpa arah. Aku mulai bergerak dalam senyap. Jika Tari bisa menyusun langkah dengan senyum dan baju ketat, aku juga bisa, dengan kepala dingin dan mata terbuka. Langkah pertama, mengamati. Setiap kali Tari keluar rumah, aku perhatikan kemana dia pergi, siapa yang diajak bicara, berapa lama dia bertamu ke rumah orang, dan jam berapa biasanya dia, tidak sengaja, bertemu Agung. Dari situ, aku tahu bahwa setiap gerak Tari bukan kebetulan. Ia menghitung waktu dengan tepat. Ia tahu kapan Agung pulang, kapan aku biasanya tidak di halaman, dan kapan suasana lingkungan sedang sepi. Langkah kedua, menguatkan posisi sosialku di lingkungan. Aku mulai lebih aktif berbaur dengan para tetangga. Bukan untuk bergosip, tapi untuk membangun kepercayaan. Aku ikut pengajian ibu-ibu, membantu arisan, bahkan sesekali mengajak tetangga mampir ke rumah. Salah satu yang paling hangat menyambutku adalah Budira, wanita parubaya yang rumahnya satu blok dengan kami. Ia dikenal ramah, tapi juga jeli membaca situasi. Dan diam-diam, ia sering mengamati Tari. Suatu siang, saat kami sedang menyusun dekorasi untuk acara arisan RT di rumah Bu Lilis, aku membuka percakapan hati-hati. Budira, menurut ibu, Tari itu orangnya gimana? Budira tertawa kecil, lalu menurunkan suaranya. Manis sih, tapi ya, manis yang kebanyakan. Hehe. Ibu lihat dia sering banget ngobrol sama suami-suami orang. Termasuk suamimu, Sin. Aku mengangguk pelan. Saya juga ngerasa gitu, Bu. Tapi saya belum ada bukti jelas. Budira menatapku tajam. Kamu tenang aja. Kadang kita nggak perlu banyak bicara. Yang penting tahu siapa teman, siapa penonton, dan siapa musuh. Ucapan itu seperti kode. Budira mengerti situasi, dan aku tahu, mulai hari itu, aku tidak sendirian. Rencanaku semakin mantap. Jika aku ingin membuka topeng Tari, aku harus buat dia menunjukkan wajah aslinya sendiri, di depan orang banyak. Bukan dengan marah, tapi dengan bukti, saksi, dan waktu yang tepat. Dan saat itu tiba, tak akan ada lagi tempat sembunyi untuknya. Rencana yang kususun mulai menunjukkan hasilnya. Dari obrolan santai dengan Budira, aku tahu bahwa salah satu tetangga kami, Pak Hashim, yang rumahnya tepat di seberang rumahku, baru saja memasang kamera CCTV di halaman depan. Kamera itu menghadap ke jalan, mencakup pula sebagian besar area depan rumahku dan rumah Tari. Aku tak langsung meminta bantuan, tentu saja. Aku menunggu waktu yang pas. Kesempatan itu datang seminggu kemudian, ketika aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tari mendekati Agung yang baru turun dari motornya sepulang kerja. Ia mengenakan dress ketat yang seolah disengaja dipakai saat jam pulang kantor. Dengan langkah ringan dan senyum menggoda, ia menyapa. Mas Agung, capek ya? Mau teh dingin? Aku baru bikin. Loh, masuk dulu sebentar. Belum sempat Agung menjawab,
Tari berdiri sangat dekat padanya, bahkan berani menyentuh pundaknya sambil tertawa kecil. Agung tampak gelagapan dan berusaha menolak dengan sopan, tapi itu tidak menghapus kenyataan bahwa Tari sudah keterlaluan. Aku langsung bergerak. Sore itu juga, aku mampir ke rumah Pak Hashim dengan alasan meminjam ember. Setelah berbasa-basi sebentar, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, maaf, saya dengar Bapak pasang CCTV ya? Menghadap ke jalan." Pak Hashim mengangguk, lalu dengan santainya berkata, "Iya Bu, udah 2 mingguan. Soalnya akhir-akhir ini makin rame motor parkir sembarangan." Aku tersenyum. "Kebetulan Pak, saya boleh lihat rekaman kemarin sore jam 5? Soalnya ada kejadian kecil. Saya cuma mau pastikan sesuatu." Pak Hashim dengan ramah memperlihatkan rekamannya di ponsel. Dan di sana, jelas, terang, tak terbantahkan, Tari terekam sedang menggoda Agung. Gerakannya, nadanya, bahkan caranya menyentuh Agung terekam dari sudut yang cukup jelas meskipun tanpa suara. Aku meminta izin Pak Hashim untuk menyimpan salinan rekaman itu. "Boleh Bu, tapi buat pribadi ya," katanya sambil tersenyum setengah mengerti. Aku pulang dengan napas lega. Rekaman itu adalah bukti, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk membuka mata Agung. Dan mungkin juga untuk membuka mata para tetangga, bila memang harus. Karena permainan Tari sudah melewati batas. Dan aku, Cindy, tidak akan membiarkannya terus berpura-pura. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, aku tahu waktunya untuk bertindak sudah tiba. Tapi aku juga tahu bahwa jika aku langsung menghadapkan Agung dengan rekaman itu, kemungkinan besar ia akan merasa terpojok dan mencari alasan untuk membela diri. Jadi, aku memutuskan untuk merencanakan segalanya dengan hati-hati. Aku ingin semua orang yang terlibat melihat sendiri apa yang terjadi, bukan hanya aku yang berbicara. Aku memutuskan untuk mengundang beberapa ibu-ibu tetangga dan Budira ke acara kecil yang akan aku adakan di rumah. Tema acara ini adalah syukuran sederhana untuk merayakan rezeki dan kebersamaan di lingkungan kami. Aku ingin suasananya santai, penuh tawa, dan terlihat wajar, sehingga Tari tak akan merasa curiga. Aku mengirim undangan kepada para tetangga, termasuk Agung dan Tari. Tak ada yang curiga dengan undanganku. Semua orang senang hati menerima, apalagi dengan janji makan enak dan sedikit hiburan. Hari H, rumahku penuh dengan tetangga yang datang dengan membawa hidangan masing-masing. Suasana penuh tawa, obrolan, dan tumpukan makanan. Agung terlihat santai, berbincang dengan beberapa tetangga, sementara Tari, seperti biasa, berusaha menarik perhatian suamiku dengan senyuman genit dan sikap terlalu akrab. Aku hanya memerhatikan dari kejauhan, menunggu momen yang tepat. Budira dan beberapa ibu-ibu terlihat saling berbisik. Sepertinya mereka juga mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka sudah mendengar tentang kedekatan Tari dengan Agung dan mulai bertanya-tanya. Tapi aku masih menahan diri untuk tidak membuka mulut lebih dulu. Saat acara semakin ramai, aku perlahan memanggil Budira ke samping, memberikan sinyal bahwa aku siap untuk melangkah lebih jauh. "Budira, saya sudah siap untuk tunjukkan semuanya. Nanti saat momen yang tepat, saya akan buka rekamannya." Budira mengangguk. Matanya berbinar penuh pengertian. "Kamu tenang aja, Sin. Aku ada di sini." Aku lalu mendekati Agung, yang sedang berdiri di samping Tari. "Mas, aku mau bicara sebentar," kataku sambil menarik tangan Agung ke ruang dalam. Tari tampak melirik kami, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mulai terasa di udara. Di ruang tamu, aku berdiri menghadapi Agung dengan tenang. "Mas, ada yang harus kamu lihat." Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan rekaman Tari yang menggoda Agung di depan rumah. "Ini bukan kebetulan, Mas. Tari sudah terlalu banyak melangkah. Apa kamu masih merasa itu tidak ada apa-apanya?" Agung terdiam. Wajahnya berubah pucat seiring ia melihat rekaman itu. Suara gemuruh dari ruang depan mulai terdengar saat tetangga lain,
yang sudah mulai curiga, mendekat. Tari, yang sebelumnya masih terlihat santai, kini mulai panik. Wajahnya memerah. Ia tahu, kali ini permainan sudah berakhir. Aku melangkah mundur sedikit, memberikan Agung ruang untuk meresapi apa yang baru saja ia lihat. Aku tahu dia pasti terkejut, dan mungkin merasa bersalah. Tapi saat itu, bukan waktunya untuk mencari pembelaan. Aku ingin dia melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya sudah merusak batas-batas dalam rumah tangga kami. Semua mata kini tertuju pada kami. Begitu juga Tari, yang berdiri terdiam di pintu. Suasana yang awalnya ceria dan penuh tawa tiba-tiba menjadi tegang. Satu persatu, ibu-ibu tetangga mulai berkumpul di ruang tengah, menunggu acara syukuran yang aku rencanakan. Aku sudah mempersiapkan semuanya dengan hati-hati. Layar proyektor terpasang dengan sempurna, dan suasana yang tadinya santai kini menjadi penuh ketegangan yang menunggu untuk meledak. Aku melirik ke Agung, yang masih terdiam di ruang tamu. Matanya belum bisa lepas dari ponselku yang baru saja menunjukkan rekaman kejadian kemarin. Rekaman itu cukup jelas. Tari menggoda Agung di depan rumah, bahkan dengan sikap yang terlalu akrab, menyentuh pundaknya, menyapa dengan senyum menggoda, dan membuat Agung terlihat canggung. Tanpa suara, namun aksi tersebut berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Lalu, aku berpaling ke para tetangga, menyadari bahwa saat itulah aku harus mengungkap semuanya. Aku berdiri dan menatap mereka satu persatu. Senyum tipis menghiasi wajahku. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang sedikit unik, kataku, suara agak tegang, namun tetap terkendali. Sejak beberapa hari lalu, saya mendengar cerita dari beberapa ibu tentang Tari, dan saya rasa ini waktu yang tepat untuk memperlihatkan sesuatu yang saya temukan. Aku melirik Agung sekilas, memastikan ia sudah siap untuk melihat kenyataan. Aku menekan tombol play di ponsel, dan di layar besar, rekaman CCTV mulai diputar. Suasana hening, semua tetangga menatap dengan penasaran. Seketika, wajah Tari mulai muncul di layar, diikuti oleh adegan yang tak terbantahkan. Tari mendekati Agung yang baru saja pulang kerja. "Mas Agung, capek ya?" ucapnya di layar, sebelum dengan santai menyentuh lengan Agung, mengundang pandangan semua yang hadir. Suasana hening, dan aku bisa merasakan ketegangan meningkat. Bahkan Tari yang semula santai kini mulai gelisah. Aku mengangkat tangan, meminta semua orang untuk tenang. Inilah yang sebenarnya terjadi. Dan ini bukan pertama kalinya, teman-teman. Ini sudah menjadi kebiasaan Tari yang terlalu dekat dengan suami saya. Saya tidak ingin berlarut-larut, tapi saya rasa kita semua perlu tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan keharmonisan rumah tangga orang lain. Beberapa tetangga mulai saling berbisik, pandangan mereka tajam, dan Tari tampak kaku di tempatnya. Matanya mulai berkaca-kaca, dan aku bisa melihat kekesalan yang berubah menjadi ketakutan. Agung, yang masih terdiam, akhirnya menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan. Aku bisa merasakan ada rasa malu yang mulai muncul, bukan hanya karena rekaman ini, tapi karena semuanya terungkap di depan orang banyak. Tari akhirnya membuka mulut, suaranya bergetar. "Cindy, aku nggak bermaksud seperti itu. Aku hanya mencoba dekat dengan Mas Agung karena aku merasa nyaman." "Kenapa kamu merasa perlu merusak keharmonisan rumah tangga orang lain, Tari?" Aku bertanya dengan tenang, meski hatiku penuh amarah. "Apa kamu tidak sadar? Ada batasan yang tidak seharusnya kamu langgar." Tari terdiam, tidak bisa lagi mencari alasan. Semua orang di sekitar mulai mengejek. Beberapa ibu-ibu yang hadir sudah tidak bisa menahan pandangannya. Budira, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya berdiri dan menyahut. "Ini bukan pertama kalinya, Tari. Banyak yang sudah melihat bagaimana kamu berusaha mendekati suami orang, termasuk Agung." Tari menunduk. Wajahnya semakin memerah. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tak ada lagi ruang untuk berkelit. Agung akhirnya mengangkat suaranya. "Cindy, aku minta maaf.
Aku seharusnya lebih peka dan lebih tegas. Wajahnya penuh penyesalan, dan aku bisa merasakan keputusasaannya. Namun, meskipun hatiku terluka, aku tahu inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa rumah tanggaku adalah hal yang tak bisa diintervensi begitu saja. Saya berharap ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, kataku dengan suara yang tenang, meskipun hatiku penuh dengan rasa marah yang terkendali. Tari, semoga kamu bisa belajar dari sini dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tari hanya bisa menunduk. Tak ada yang bisa ia katakan lagi. Beberapa ibu-ibu yang hadir mulai mengelilinginya, memberikan tatapan yang penuh penilaian. Hari itu, aku tidak hanya mendapatkan pembuktian, tapi juga mengembalikan martabat rumah tanggaku di hadapan orang banyak. Dan meskipun Agung meminta maaf, aku tahu masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi setidaknya, hari itu, aku tahu satu hal pasti. Tari tidak akan pernah lagi mencoba menggoda suamiku. Saat rekaman itu selesai diputar, ruangan seketika menjadi hening. Semua orang terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pandangan tajam dan penuh rasa ingin tahu mengarah pada Tari, yang saat itu berdiri terdiam, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar, berusaha mencari kata-kata untuk membela dirinya. Namun situasi semakin membuatnya panik. Tari menelan ludah, berusaha tersenyum. Tapi senyum itu lebih terlihat seperti senyum cemas yang dipaksakan. Cindy, ini, kamu nggak ngerti. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Suaranya mulai bergetar, dan ia mundur sedikit, seolah mencari jalan keluar dari tatapan tajam yang terus mengarah kepadanya. Namun, meskipun Tari berusaha menyangkal, rekaman itu berbicara dengan jelas. Tidak ada kata-kata yang bisa membalikan apa yang baru saja terlihat oleh semua orang. Semua mata kini tertuju padanya, dan aku bisa merasakan atmosfer yang penuh ketegangan. Beberapa tetangga mulai berbisik pelan. Wajah mereka mulai berubah, seolah menyadari bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar kecelakaan atau kebetulan. Di tengah kebisuan yang memadat, Budira berdiri dengan penuh ketegasan. Tari, kami semua sudah cukup melihat apa yang terjadi. Ini bukan hanya soal rekaman itu, tapi tentang batasan yang kamu langgar. Kamu datang ke rumah orang, mendekati suami orang, dan ini sudah melampaui apa yang seharusnya terjadi. Kita semua sebagai tetangga harus menjaga keharmonisan bersama. Beberapa ibu-ibu yang ada di ruangan itu mengangguk setuju. Betul, Budira. Kita sudah melihat sikap Tari yang terlalu akrab dengan suami orang. Mungkin kita tidak ingin terlalu menghakimi, tapi setelah ini, kita semua harus lebih hati-hati. Pandangan warga yang tadinya mungkin menganggap Tari sebagai gadis ceria dan ramah, kini mulai berubah. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai tetangga yang menyenangkan, tetapi sebagai seseorang yang melanggar norma dan batasan. Teriakan dan pembelaan Tari yang dulu mungkin didengar dengan simpati, kini hanya menjadi desakan yang semakin membuatnya terpojok. Aku menatapnya dengan tegas. Tari, kamu mungkin bisa menipu beberapa orang, tapi tidak akan bisa menipu kita semua. Rekaman ini jelas, dan sikap kamu juga sudah cukup menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tari mulai terlihat panik. Matanya yang semula penuh percaya diri kini berubah menjadi kosong dan kebingungan. Tapi, aku tidak bermaksud seperti itu. Cindy, aku tidak tahu kenapa kamu begini padaku. Aku hanya mencoba dekat dengan Agung karena dia baik padaku. Agung, yang sebelumnya diam dengan wajah penuh penyesalan, akhirnya mengangkat suara. Cindy, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Aku seharusnya lebih peka dan tidak membiarkan Tari begitu dekat dengan aku. Aku menatapnya. Meskipun marah, aku bisa melihat penyesalan di matanya. Tapi aku tahu, penyesalan saja tidak cukup. Aku menghela napas dalam-dalam dan berkata, ini bukan hanya soal kita berdua, Agung. Ini soal bagaimana kita menjaga kepercayaan. Bagaimana kita menghargai hubungan kita,
Dan bagaimana orang lain bisa tahu batas-batas yang tidak boleh dilanggar? Saat itu, aku bisa merasakan suasana berubah. Tidak ada lagi ruang bagi Tari untuk mengelak atau mencari alasan. Warga yang awalnya tidak begitu peduli dengan masalah pribadi, kini melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tari yang semula penuh kepercayaan diri kini terlihat seperti terpojok. Tubuhnya mulai gemetar, matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat dia merasa sangat malu, tapi juga marah pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Rekaman itu sudah berbicara, dan situasi ini sudah berada di luar kemampuannya untuk mengendalikan. Dengan suara yang pelan namun penuh penyesalan, Tari akhirnya berkata, Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun." Tapi kata-katanya terasa kosong, seperti sebuah pengakuan yang datang terlambat. "Aku tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Aku sudah cukup melihat. Aku berharap kamu belajar dari sini, Tari. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya." Dengan langkah tegap, aku berbalik dan berjalan menuju ruang tamu, meninggalkan Tari yang tampak semakin kecil di depan semua tetangga yang mulai berbicara satu sama lain, memperlihatkan bahwa mereka kini berpihak padaku. Hari itu, Tari tidak hanya kehilangan kesombongannya, tapi juga kehilangan dukungan dari tetangga yang sebelumnya ia anggap mudah didekati. Aku tahu, meskipun ini belum berakhir, langkah pertama sudah terambil. Sekarang, tinggal bagaimana aku dan Agung bisa memperbaiki apa yang sudah rusak. Setelah semua yang terjadi di ruang tamu, suasana terasa hening dan tegang. Beberapa ibu-ibu mulai berbicara dengan sesama tetangga, seolah-olah mereka juga butuh waktu untuk mencerna kejadian yang baru saja terungkap. Tari masih berdiri kaku, wajahnya penuh penyesalan, namun ada sedikit kecanggungan yang terasa di udara, meskipun ia mencoba menutupi rasa malunya dengan senyum tipis yang terpaksa ia tampilkan. Sementara itu, Agung tidak bisa mengalihkan pandangannya dari saya. Aku bisa merasakan matanya yang penuh penyesalan dan kekhawatiran. Namun, meskipun ia tampak bingung, tidak ada lagi ruang bagi kebohongan atau pembelaan. Waktu itu, ia tahu bahwa ini bukan lagi soal dirinya atau Tari. Ini soal kami, hubungan kami, dan bagaimana ia gagal menjaga kepercayaan yang telah kuberikan kepadanya. Akhirnya, Agung berdiri dengan tangan yang gemetar. Ia menatapku, kemudian menatap para tetangga yang masih menyaksikan kejadian itu. Dengan suara serak, ia berkata, "Cindy, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah salah. Aku seharusnya lebih tegas dengan Tari. Aku seharusnya tidak membiarkannya terlalu dekat dengan aku, apalagi sampai melewati batas yang jelas." Matanya kini penuh penyesalan, dan aku bisa melihat betapa berat bagi Agung untuk mengakui kesalahannya di depan orang banyak. Ia terus melanjutkan, "Aku tidak sadar betapa aku telah melukai perasaanmu. Aku tidak bisa lagi mengelak, dan aku tahu aku sangat keliru. Aku minta maaf kepada kamu, di depan semua orang, karena aku tidak menghargai kepercayaan yang kamu berikan kepadaku." Suasana semakin hening. Semua mata kini tertuju pada Agung yang dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Di satu sisi, rasa sakit itu masih ada, tetapi kata-katanya memberi sedikit harapan bahwa ia mungkin siap untuk memperbaiki semuanya. Agung melanjutkan, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku janji aku akan lebih hati-hati dan tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Aku ingin kita tetap bersama, Cindy, dan aku berharap kamu bisa memberi kesempatan untuk aku memperbaiki semuanya." Di depan orang banyak, aku merasa sedikit terharu. Mungkin ini bukan cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan, tetapi melihat Agung mengakui kesalahannya di depan mereka membuatku merasa ada langkah yang nyata untuk perbaikan. Aku hanya bisa diam sejenak, meresapi semua kata-katanya. Tari yang ada di sudut ruangan juga terdiam. Matanya melirik ke arah kami. Sepertinya ia merasa lebih cemas, lebih terpojok. Aku bisa merasakan suasana yang sangat berbeda dari yang biasa terjadi. Hari itu,
Bukan hanya Agung yang mengaku, tapi juga dirinya yang akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik penyangkalan. Aku akhirnya membuka mulut. Suara saya pelan namun penuh makna. Agung, aku tahu kamu minta maaf. Tapi ini bukan sekadar tentang kata-kata. Ini tentang tindakan. Aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak bisa langsung melupakan semua ini. Dan aku butuh kamu untuk menunjukkan dengan nyata bahwa kamu benar-benar berubah. Agung menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Aku akan buktikan itu. Cindy, aku akan lakukan apapun untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaanmu. Kata-katanya mengandung harapan, dan meskipun hatiku masih terluka, aku tahu bahwa perbaikan tidak bisa datang dalam semalam. Namun, untuk pertama kalinya setelah kejadian ini, aku merasa sedikit lebih lega. Setidaknya Agung sudah mengakui kesalahannya, dan itu adalah langkah pertama yang benar. Sementara itu, para tetangga mulai kembali ke aktivitas mereka. Mereka sudah cukup menyaksikan drama yang terjadi, dan suasana mulai sedikit lebih ringan, meskipun masih ada banyak yang harus diperbaiki di dalam rumah tangga kami. Tari, yang tak lama setelah pengakuan Agung memilih untuk pergi tanpa sepatah kata pun, tampak tergesa-gesa keluar dari rumahku. Aku tak merasa perlu untuk menghentikannya. Hari itu, segalanya sudah cukup jelas. Tak ada lagi ruang untuk permainan atau kebohongan. Setelah kejadian yang memalukan di rumahku, suasana di sekitar tetangga perlahan mulai kembali normal, meskipun ada sedikit ketegangan yang masih menggantung. Agung dan aku menghabiskan beberapa waktu untuk berbicara di ruang tamu, mencoba untuk memahami apa yang terjadi, dan berusaha menemukan cara untuk memperbaiki keadaan. Meskipun aku mulai merasakan sedikit harapan, ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama. Namun, satu hal yang tidak aku duga terjadi beberapa jam setelah itu. Tari, yang semula bergegas meninggalkan rumahku dengan wajah merah karena malu, akhirnya datang kembali. Ketukan di pintu datang dengan lembut, dan saat aku membuka, aku melihat Tari berdiri di sana, matanya bengkak karena menangis. Wajahnya penuh dengan rasa cemas dan penyesalan. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Namun, sesuatu dalam diriku mendorongku untuk membukakan pintu dan memberikan kesempatan untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Cindy, suara Tari serak, penuh tangisan. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Ia terisak. Matanya penuh dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Aku tahu aku telah melukai kamu dan Agung, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, meskipun rasa marah dan kecewa masih ada. Tari, apa yang kamu lakukan sudah sangat melukai perasaan kami. Aku tak pernah menyangka kamu akan bertindak seperti ini. Tari terisak lebih keras, mencoba menahan tangisannya. Aku tahu, Cindy, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa sangat kesepian. Aku kehilangan arah dan aku hanya ingin diperhatikan. Aku tidak tahu bagaimana menahan diri dari keinginan itu. Aku merasa sedikit terkejut dengan pengakuannya. Selama ini, aku hanya melihat Tari sebagai wanita yang ceria dan penuh percaya diri. Namun, di balik semua itu, ada sisi lain yang mungkin tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Ia menghapus air mata dengan punggung tangan, mencoba untuk berbicara dengan lebih jelas. Sejak aku pindah ke sini, aku merasa sangat sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa yang benar-benar bisa aku ajak bicara, dan aku mulai merasa kosong. Ketika aku bertemu Agung, aku merasa dia berbeda. Dia ramah, baik hati, dan perhatian. Aku tahu itu bukan alasan untuk apa yang aku lakukan, tapi aku seperti terjebak dalam perasaan yang tidak bisa aku kontrol. Kata Tari dengan suara yang lebih tenang, meski masih terisak. Aku bisa merasakan betapa penyesalan itu datang begitu dalam dari dirinya. Bukan hanya tentang kesalahannya terhadap aku dan Agung, tapi juga tentang perasaan kesepian yang selama ini mungkin ia sembunyikan. Meski begitu,
Itu tidak mengubah kenyataan bahwa apa yang ia lakukan tetap salah. Tari, aku berkata pelan, mencoba memahami. Aku mengerti kalau kamu merasa kesepian, tapi bukan cara itu yang benar untuk mencari perhatian. Kamu tidak bisa merusak hubungan orang lain hanya karena kamu merasa kesepian atau butuh perhatian. Itu bukan cara yang sehat. Tari menunduk. Matanya masih dipenuhi air mata. Aku tahu, Cindy. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf. Aku akan pergi dan tidak akan mengganggu kamu atau Agung lagi. Aku benar-benar ingin memperbaiki diri. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku melihat betapa tulusnya penyesalannya. Namun aku tahu bahwa kata-kata dan permintaan maaf saja tidak cukup. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tidak hanya untuk Tari, tetapi juga untuk Agung dan aku. Aku menghela napas, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku masih dihantui perasaan campur aduk. Tari, aku harap kamu benar-benar bisa berubah dan belajar dari kesalahan ini. Ini bukan hanya tentang aku dan Agung, tapi juga tentang dirimu sendiri. Kamu perlu menemukan cara untuk mengatasi rasa kesepianmu dengan cara yang lebih sehat. Kataku dengan hati-hati. Tari mengangguk, mengusap air matanya, dan berkata, "Aku akan mencoba, Cindy. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk bicara." Aku menatapnya saat dia berbalik dan pergi, meninggalkan rumahku dengan langkah perlahan. Meski ada rasa kasihan dalam diriku untuknya, aku tahu bahwa ini adalah jalan yang harus dilalui untuknya. Setiap orang memiliki perjuangan pribadi mereka, namun tidak bisa merusak kehidupan orang lain hanya untuk memenuhi kekosongan dalam dirinya sendiri. Aku menutup pintu dan kembali ke ruang tamu, di mana Agung sedang menunggu. Meski hatiku masih penuh dengan pertanyaan dan luka, aku merasa sedikit lebih lega. Ini mungkin bukan akhir dari perjalanan kami, tetapi setidaknya hari ini kami bisa melangkah satu langkah lebih dekat untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Hari itu terasa seperti sebuah titik balik, tidak hanya bagi Tari, tetapi juga bagi aku dan Agung. Meski perasaan marah, kecewa, dan terluka masih ada, aku merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya, sebagai seorang istri, sekaligus sebagai seorang wanita yang menghargai diri sendiri. Tari sudah meminta maaf, dan aku telah memberikan kesempatan untuknya untuk menjelaskan semuanya. Namun, ada satu hal yang ingin aku pastikan agar tidak ada lagi kesalahan yang terjadi di masa depan, baik dari Tari, Agung, maupun diriku sendiri. Semua itu harus diajarkan dengan cara yang elegan, dengan menjaga harga diri, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Aku duduk bersama Agung di ruang tamu, di mana kami hanya berdua. Tari sudah pergi, meninggalkan rumah kami. Meski Agung masih terlihat gelisah dan penuh penyesalan, aku bisa melihat bahwa dia mulai memahami betapa pentingnya untuk menghargai hubungan kami. Aku tahu, langkah pertama untuk memperbaiki semuanya sudah diambil, tetapi perjalanan kami masih panjang. Cindy, Agung mulai dengan suara penuh penyesalan. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku akan berusaha lebih keras untuk menjaga hubungan ini. Aku menatapnya dengan tatapan penuh makna. Agung, aku tidak menginginkan permintaan maaf kosong. Aku ingin kamu mengerti bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang tindakan. Aku memaafkanmu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Harga diri seorang istri tidak bisa dibeli dengan kata-kata. Itu harus dihormati, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Agung menunduk, menyadari betapa pentingnya yang aku katakan. Aku mengerti, Cindy. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya dalam sekejap, tapi aku janji akan terus berusaha. Namun, aku merasa perlu untuk mengingatkan Agung dan Tari satu hal yang sangat penting, bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya, dan setiap orang berhak untuk dihormati, tanpa terkecuali. Aku sudah memaafkan Tari, tapi bukan berarti aku akan membiarkan batasan harga diri ini dilanggar begitu saja.
Sementara itu, aku memutuskan untuk menghubungi Tari sekali lagi. Kali ini bukan dengan emosi, melainkan dengan sebuah pesan yang menunjukkan ketegasan namun tetap elegan. Aku ingin dia tahu bahwa permintaannya maaf sudah diterima, namun dia juga harus mengerti apa yang salah dan kenapa aku tidak bisa mentolerir perilakunya. Aku menulis pesan itu dengan hati-hati, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan tegas dan penuh makna. Pesan dari Cindy untuk Tari. Tari, aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah menerima permintaan maafmu, dan aku memaafkanmu. Namun, ada satu hal yang ingin aku tegaskan dengan jelas. Batasan dan harga diri seorang istri tidak boleh dilewati oleh siapapun, termasuk kamu. Aku tidak akan membalas tindakanmu dengan emosi atau kekerasan, tetapi aku akan melindungi apa yang harus dijaga. Ini adalah pelajaran penting tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan kami. Aku harap kamu bisa belajar dari kesalahan ini dan tidak mengulanginya lagi. Setelah mengirimkan pesan itu, aku merasa lega. Ini bukan soal membalas dengan kebencian, tetapi soal menghormati diri sendiri dan menjaga kehormatan. Tidak ada lagi ruang bagi orang lain untuk masuk dan merusak apa yang sudah kami bangun. Dan aku ingin agar Tari bisa mengerti bahwa perasaan kesepian yang dia rasakan bukan alasan untuk menghancurkan hubungan orang lain. Hari itu aku merasa lebih kuat. Aku tahu, meskipun perjalanan kami, baik aku maupun Agung, akan penuh tantangan, kami sudah melangkah di jalur yang benar. Tidak ada lagi ruang untuk ketidakjujuran atau pengkhianatan. Ini adalah saat untuk menegaskan harga diri kami, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai individu yang berhak untuk dihargai. Agung memandangku dengan tatapan yang penuh penghargaan, seolah-olah dia baru benar-benar mengerti siapa aku dan apa yang aku butuhkan dalam hubungan ini. Aku akan berusaha, Cindy. Aku akan lebih berhati-hati dan tidak akan membiarkan apapun merusak hubungan kita. Aku mengangguk. Aku harap begitu, Agung. Karena bagi aku, pernikahan ini bukan hanya tentang kebersamaan kita, tetapi tentang saling menghormati dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Dengan itu, aku tahu bahwa pelajaran yang penting telah diajarkan. Aku sudah menunjukkan bahwa aku memaafkan tanpa melupakan, bahwa aku menghargai diri sendiri tanpa kebencian. Ini adalah langkah pertama untuk menuju masa depan yang lebih baik, baik untuk kami berdua, maupun untuk Tari yang mungkin akan belajar dari kesalahan ini. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengungkapkan segalanya, hidup kami mulai kembali tenang. Meskipun tak pernah ada hubungan yang sempurna tanpa ujian, kami, Agung dan aku, berhasil melalui masa-masa sulit itu dengan saling memahami dan lebih menghargai satu sama lain. Agung berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia benar-benar berkomitmen pada kami. Kepercayaanku padanya perlahan pulih, meskipun aku tahu bahwa pemulihan itu akan memakan waktu. Kami mulai meluangkan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang masa depan, dan merencanakan hal-hal kecil yang bisa membuat hubungan kami kembali lebih dekat. Aku merasa bahwa kami berdua menjadi lebih kuat, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai individu. Aku tidak lagi merasa terancam atau tidak dihargai. Sebaliknya, aku belajar untuk menjaga harga diri dan memastikan bahwa hubungan kami selalu dibangun di atas dasar kepercayaan dan rasa hormat yang sejati. Sementara itu, Tari yang semula menjadi bagian dari ketegangan di dalam rumah kami, akhirnya memutuskan untuk pindah. Pada suatu hari, beberapa bulan setelah kejadian itu, aku menerima sebuah surat yang ia tinggalkan di pintu rumahku. Surat itu sederhana, namun tulus, dan aku bisa merasakan penyesalan yang dalam-dalam setiap kalimatnya. Surat dari Tari. Cindy, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi aku kesempatan untuk meminta maaf. Aku tahu aku sudah banyak melukai kamu dan Agung, dan aku tidak bisa memperbaiki semuanya hanya dengan kata-kata. Aku berharap kamu dan Agung bisa menemukan kebahagiaan, dan aku akan pergi untuk memberi kalian ruang. Aku akan selalu ingat pelajaran yang aku dapatkan dari kejadian ini, dan aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Terima kasih atas segala yang telah kamu ajarkan,
Dan maafkan aku sekali lagi. Tari, membaca surat itu, aku merasa ada kedamaian dalam hatiku. Tidak ada lagi kebencian atau amarah. Aku tahu bahwa Tari telah belajar dari kesalahannya, dan meskipun tidak ada lagi hubungan yang harus dijalin di antara kami, aku merasa bahwa ini adalah akhir yang baik untuk semua pihak. Kadang, kita harus melalui kesulitan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Aku menyerahkan surat itu pada Agung saat dia pulang dari kerja. Dia membaca dengan seksama, kemudian menghela napas panjang. Aku rasa kita bisa melupakan semuanya, kan? Katanya dengan lembut. Aku tersenyum, meraih tangannya. Ya, Agung, kita bisa melupakan dan melangkah maju. Yang penting sekarang adalah kita berdua, dan masa depan kita bersama. Kami berdua saling memandang, dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, aku merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Hubungan kami kini lebih kuat, lebih matang, dan lebih penuh dengan rasa saling menghargai. Dengan berjalannya waktu, kami mulai melupakan masa lalu yang penuh dengan kesalahan dan kebingungan. Kami lebih fokus pada kebahagiaan yang kami bangun bersama, dan yang terpenting, kami belajar untuk tidak pernah mengabaikan perasaan satu sama lain lagi. Tari akhirnya pindah ke kota lain beberapa minggu kemudian, dan meskipun dia pergi, kami tidak lagi merasa terancam. Kami melanjutkan hidup kami dengan lebih bahagia dan lebih kuat dari sebelumnya. Hidup berjalan terus, dengan semua pelajaran yang telah kami pelajari, baik dari kesalahan maupun dari perbaikan. Kami berdua tahu bahwa apapun yang datang di masa depan, selama kami saling mendukung dan menghormati, kami akan bisa menghadapinya bersama. Hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan mulai datang, dan itu adalah akhir yang menenangkan, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk Agung dan bahkan untuk Tari. Terkadang, pelajaran hidup yang paling berharga datang dari cobaan yang sulit, dan dari sana kami belajar menjadi lebih baik. Hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, tetapi kita harus selalu ingat untuk menjaga harga diri, saling menghormati, dan tidak mudah terprovokasi oleh apapun yang bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita bisa belajar dari setiap kejadian, pasti ada hikmah yang bisa diambil. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran buat kita semua. Kalau kalian suka dengan cerita ini dan ingin lebih banyak lagi kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan, seperti biasa, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua selalu diberkahi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum.